Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Dede Rahman, siap untuk melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak semuanya? Bagus. Semuanya takbir satu kali. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita persilakan dulu teman-teman semuanya untuk berdoa. Silakan ketua pimpin. Dio silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita ulang dulu hafalan kita. Kita baca surat Al-Hujurat ayat 13. 1, 2, 3, taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Shadaqallahul azim. Nah, coba dengarkan anak Pak semuanya. Sebelum kita lanjutkan, Pak mau tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ahmad? Ya, siapa lagi selain Ahmad? Oh, satu orang saja. Apa kabarnya Ahmad itu? Hah? Ahmad, Zahra, Naila. 3 orang berarti? Iya. Oke lah. Dah. Oke, mudah-mudahan teman yang tidak hadir hari ini bisa jadi karena dia sakit atau ada halangan. Mudah-mudahan berikutnya dia tambah semangat belajar dan tambah semangat dan semakin sehat untuk ikut belajar kembali ke sekolah kita. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita nyanyikan dulu sebuah lagu nasional. Garuda Pancasila adalah pendukungmu. Maju, maju. Sebelum kita lanjutkan belajar kita, coba kita lihat dulu. Bisa kita rapikan tempat duduk kita? Nah, kita rapikan duduk tempat kita. Yang tidak lurus, luruskan. Yang tidak rapat mejanya, digabungkan rapat. Sebelum kita memasuki pelajaran kita yang baru, kemarin kita sudah selesai melaksanakan pelajaran kita di bab yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat apa arti Asmaul Husna itu? Bagus. Nama-nama Al-Quddus, Al-Mu'min, dan As-Salam. Ya, bagus. Berarti anak bapak semuanya sudah mengerti dan paham tentang pelajaran kita, yaitu tentang Asmaul Husna. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru. Seperti yang anak bapak lihat di depan, judulnya adalah
Menyambut usia balik. Kita perlu tahu apa saja yang menjadi tujuan pelajaran kita untuk bab ini. Oke, kita lihat ke depan. Apa saja tujuan pelajaran kita? Yang pertama, ya, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu. Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik dan membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, mau tanya dulu, siapa yang pernah mendengar kata-kata balik? Ada sering ya? Kira-kira apa arti balik itu? Enggak tahu. Terka-terka saja dulu, siapa yang tahu? Balik. Balik berarti anak apa semuanya hanya tahu pernah mendengar katanya. Ya, itu berarti. Apa itu balik? Balik orang yang mulai dewasa. Enggak, bukan seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar di depan. Coba yang perempuan, walaupun duduknya mereng, lihatnya ke depan. Tahan aja pegalnya sedikit. Gambar apa itu kira-kira? Gambar apa itu? Wow. Lihat buku. Gambar apa? Gambar anak-anak. Gambar apa lagi? Gambar remaja. Gambar orang apa itu? Orang dewasa. Yang di ujung? Kira-kira semua gambar itu menggambarkan apa? Yusuf. Kata Yusuf, itu semua pertumbuhan manusia. Benar apa salah? Betul. Bagus Yusuf. Jadi ini merupakan gambaran kehidupan seorang manusia. Mulai dari dia bayi, lahir, sampai dia menjadi tumbuh jadi anak-anak, sampai menjadi remaja, dewasa, apalagi itu? Mulai menua dan menjadi seorang orang tua, kakek-kakek. Kita lanjutkan. Coba dengarkan. Sambil anak bapak mendengarkan, boleh dicatat intisarinya, boleh diingat saja. Silakan keluarkan buku catatan PAI dan LKS-nya, letakkan di atas mejanya. Ayo. Letakkan buku PAI, catatan, LKS-nya boleh, buku cetak juga boleh. Kita akan menonton cuplikan dari pelajaran kita hari ini. Ayo. Ya. Dah? Ke depan semuanya. Berapakah umurmu sekarang? Ada yang kelas 4 ini umurnya 10, ada yang 9, ada yang 11, masih ada yang 8? Tidak ada yang 8, berarti semuanya 9 ke atas ya. Coba lihat ke depan. Apakah kita masih anak-anak? Kita masih anak-anak, tapi akan beranjak menuju remaja. Apa itu remaja? Sebelum remaja. Oke, kita lanjutkan. Coba perhatikan dan dengarkan. Ini dia pelajaran kita.
Pelajaran kita hari ini yaitu menyambut usia balik. Hari ini pertemuan pertama kita akan mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, pertanyaan pertama, apa itu balik? Nah, itu yang Pak tanyakan tadi kan? Ini jawabannya. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam. Ya, yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Nah, telah mencapai kedewasaan. Secara bahasa balik artinya sampai. Nah, jadi balik itu secara bahasa artinya sampai. Tunggu dulu. Nah, maksudnya telah sampai pada usia seseorang dalam tahap kedewasaan. Nah, itu dia. Sudah tahu arti balik? Menurut bahasa apa arti balik tadi? Sampai. Menurut istilah? Sudah sampainya kedewasaan. Dah, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3. Ini yang akan kita pelajari sekarang. Oke. Kalau anak Pak tidak lihat dalam buku boleh. Nah, ada itu di bab yang keempat. Ada itu. Nah, ini saja lihat. Apabila seseorang sudah balik, nah, dia dikatakan balik, nah, dia akan mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik serta yang buruk. Nah, itu artinya balik. Ya. Nah, serta telah mencapai usia 15 tahun. Nah, itu syaratnya. Itu salah satu syarat. Ada syarat lain. Coba lihat. Dan sudah mengalami mimpi basah. Bagi yang laki-laki. Yang perempuan telah mengalami menstruasi atau haid. Nah, kalau dia belum berusia 15 tahun, tapi sudah merasakan yang namanya mimpi basah, sudah merasakan menstruasi atau haid, berarti dia sudah balik. Tapi ada orang, bisa jadi kelainan atau gangguan kesehatan, dia sudah berumur lebih, tapi dia belum juga menstruasi, belum juga mimpi basah. Udah lewat dia 16 tahun, 15 tahun. Kira-kira dia sudah balik atau belum? Sudah, bagus. Karena syaratnya dalam ilmu fikih, umurnya harus 15 tahun jarpanya, batasnya. Walaupun dia belum menampakkan tanda-tanda kebalikannya, mimpi basah atau haid, tapi kalau umurnya sudah 15 tahun, dia sudah dikatakan balik. Kalau kita umur 9 tahun ini sudah balik apa belum? Belum tentu. Ada anak-anak di zaman sekarang, dia walaupun kecil, masih 9 tahun atau 10 tahun, dia sudah menstruasi yang perempuan. Ada anak laki-laki, umurnya baru 11 tahun, tapi sudah mimpi dan menunjukkan tanda-tanda balik. Kita belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dulu. Oke? Nah, yang pertama, coba lihat ke depan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam. Bilang mimpi tapi basah celananya. Coba dengarkan. Mimpi basah itu dialami oleh laki-laki. Bukan ngompol, bukan pipis, tapi yang keluar dari kemaluannya itu bukan pipis, bukan kotoran, melainkan cairan. Cairan itu kalau keluar menyebabkan laki-laki berhadas besar.
Kalau kita berwudu itu kita berwudu untuk menghilangkan hadas ke. Kalau kita mimpi basah yang laki-laki, keluar cairan itu, maka kita berhadas besar namanya. Hapuskan atau dibersihkan hanya dengan berwudu. Tapi ada caranya, yaitu mandi. Namanya mandi wajib. Pernah dengar? Yang perempuan Pak yakin pasti pernah dengar karena mama atau orang tua di rumah pernah cerita. Yang pertama apa tadi? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Mimpi basah. Tumbuh jenggot itu biologi, ilmu fikih dulu. Yang kedua, menstruasi atau haid bagi anak perempuan. Sekarang mungkin pertanyaannya terbalik. Tadi perempuan yang heran, apa itu mimpi basah? Sekarang haid atau menstruasi, pasti anak laki-laki banyak yang bertanya, enggak tahu. Coba dengarkan. Bagi anak-anak Bapak yang pernah melihat atau mendengar, ada kakaknya perempuan di rumah atau mamanya, ada istilah sedang M. M atau halangan. Iya, bagus Dio. Men. Apa itu? Kondisi di mana seorang perempuan itu mengeluarkan darah dari kemaluannya. Dan kalau tidak disumbat, dia akan terus keluar. Itu makanya ada perempuan itu dia memakai, bagus Yusuf, pembalut. Biasa saja itu, nggak usah diketawakan. Orang yang menstruasi itu boleh sholat apa tidak? Tidak boleh. Diberi keringanan sama Allah. Diberi keringanan dia untuk tidak sholat karena keadaannya tidak suci, tidak subur. Tidak suci. Itu dia. Itu tanda balik yang kedua. Yang ketiga, coba dengarkan. Tanda balik yang ketiga adalah berumur 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Maksudnya apa? Seperti yang Pak sampaikan tadi, ada orang dia sudah 15 tahun atau lebih, tapi tidak juga menampakkan tanda-tanda kedewasaan atau balik. Menstruasinya belum, ditanya mimpi basah juga belum. Kayak anak-anak juga, tapi sudah lebih 15 tahun. Itu sudah menunjukkan dia sudah dewasa atau balik karena sudah berumur 15 tahun. Sampai di sana anak Pak paham? Pak tanya dulu. Kita pelajari tadi tanda balik ada 3. Yang pertama, mimpi basah atau apa kata Pak tadi? Ihtilam. Yang kedua, menstruasi atau haid bagi perempuan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Berapa tanda balik menurut ilmu fikih tadi? 3. Bagus. Sampai di sana ada mengerti? Mengerti. Kita lanjutkan. Ini dia larangan bagi yang berhadas besar. Baik itu perempuan yang sedang atau menstruasi, maupun bagi seseorang atau laki-laki yang dia itu setelah mimpi basah. Ini dia larangannya. Yang pertama dilarang yang kedua dilarang bukan baca Al-Quran, tapi memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran, apalagi Al-Qurannya yang tidak ada terjemahan, itu dilarang. Jadi orang yang menstruasi tidak boleh memegang Al-Quran yang tidak ada terjemah. Sekarang kita lanjutkan. Tadi apa sudah menyampaikan berhadas besar. Tadi caranya. Ada nampak? Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Sampai di sana paham?
Oke, kita lanjutkan. Pak tadi sudah menjelaskan pelajaran kita hari ini. Kuis yang akan Pak berikan akan dijawab dalam bentuk slide. Slide yang akan anak Pak jawab. Siap? Oke. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Kelompok yang terpilih itu yang jawab pertama. Siap? Kelompok yang dipilih dia semuanya berdiri sambil menjawab. Lihat. Kelompok 4. Nomor berapa yang akan dijawab? Pilih. 2. Nomor 2, oke. Jawabannya benar, dia akan dapatkan nilai. Nomor 2 ya. Silahkan jawab. Haid atau menstruasi. Benar apa salah? Iya, bagus. Untuk kelompok siap. Kelompok 2 semuanya berdiri. Nomor 3, bagus. Silakan jawab. Bagus, sampai. Benar, bagus. Oke. 2 kelompok ini siapa yang akan duluan? Silakan. Kita putar. Silakan berdiri. Silakan pilih. 5. Nomor 1, silakan jawab. Dewasa? Yakin? Kita lihat. Tunggu, kita kasih nilai. Berapa nilainya? Kelompok 3 silahkan jawab. Stop. Yakin? Yakin. Ihtilam. Iya, bagus. Oke, coba dengarkan. Tolong sikap. Pak akan kurangi nilainya. Apa bisa tambahkan nilai kelompok 1 kalau kelompok lain mengejek? Hati-hati. Oke. Dari kuis yang kita cobakan tadi, sudah mengerti tentang pelajaran kita hari ini? Oke. Sekarang kita akan kerjakan sebuah tugas LKPD yang akan Bapak berikan kepada anak Bapak melalui platform Google Form namanya. Ya, masing-masing kelompok mengerjakan Google Form yang akan Bapak kirimkan lewat link WA masing-masing. Yang akan kita kerjakan hari ini. Ada nampak? Nampak? Oke, silahkan kerjakan. وجميع مشايخنا
Setelah kita melaksanakan mengerjakan LKPD yang sudah bagikan lewat Google Form tadi, sudah dikirim ke Bapak, nanti akan Bapak akan kirimkan bagaimana hasil dan nilai dari masing-masing kelompok. Oke? Sekarang kita akan laksanakan tes formatif yang akan Bapak tampilkan di layar. Silahkan kerjakan. Kita sudah melaksanakan tadi tugas LKPD lewat Google Form, sudah dikerjakan lewat laptop masing-masing dan dikirim ke file Bapak. Nah, kita juga sudah melaksanakan kuis lewat Word tadi. Ada menyenangkan? Ada? Nah, oke. Juga kita sudah selesai mengerjakan tugas formatif. Ya, oke. Sebelum kita menyudahi pelajaran kita baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.